Kebangkitan dan kejatuhan dinasti Qin di tengah gejolak perang yang berkepanjangan. Saat 7 kerajaan berperang tanpa henti demi supremasi, muncul seorang pemuda bernama Yingzheng. Tak seorang pun menyangka bahwa bocah yang lahir dari keluarga kerajaan Qin itu akan menjadi kaisar pertama yang menyatukan seluruh Cina. Saat masih remaja, Yingzheng dikenal sebagai seorang yang penuh ambisi dan keberanian. Dikelilingi oleh intrik istana, dia tumbuh di antara pengkhianatan dan darah. Ibunya, Ratu Zhao, memiliki hubungan gelap dengan seorang penasihat istana, sementara para menteri bersekongkol di balik bayang-bayang. Namun, tidak ada yang bisa menandingi kecerdikan dan keteguhan hatinya. Ketika akhirnya naik takhta sebagai Raja Qin, Yingzheng tidak ingin menjadi sekadar penguasa biasa. Ia memiliki satu tujuan, menyatukan seluruh negeri di bawah satu panji, satu hukum, dan satu penguasa. Dengan bantuan jenderalnya yang paling setia, Wang Jian, dan menteri cerdasnya Li Si, ia memulai kampanye militer yang tak tertandingi. Penyatuan Cina, satu persatu kerajaan lain runtuh di bawah pasukan Qin yang kuat. Negara Zhao, Han, Wei, Chu, Yan, dan Qi, semuanya tunduk kepada kekuatan tak terhentikan ini. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Yingzheng berhasil menyatukan daratan luas yang selama ratusan tahun terpecah belah. Pada tahun 201 SM, ia mengumumkan dirinya sebagai Qin Shi Huangdi, Kaisar pertama China. Sebagai penguasa, ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin visioner. Ia memerintahkan standarisasi tulisan, mata uang, dan sistem pengukuran, memastikan bahwa rakyatnya dapat berkomunikasi dan berdagang tanpa hambatan. Ia juga membangun jalan-jalan besar dan kanal-kanal raksasa, memperlancar transportasi di seluruh negeri. Namun yang paling mengesankan adalah tembok besar Cina yang diperintahkan untuk dibangun guna melindungi perbatasan utara dari suku Xiongnu. Namun kepemimpinannya bukan tanpa kekejaman. Qin Shi Huang menerapkan sistem hukum yang keras. Hukuman bagi para pemberontak adalah kematian, dan buku-buku yang tidak sesuai dengan ideologinya dibakar. Para cendekiawan Konfusianis dihukum mati karena menentangnya. Bagi rakyat, Kaisar Qin adalah dewa sekaligus tiran. Perjalanan mencari keabadian. Seiring bertambahnya usia, Kaisar Qin semakin dihantui oleh ketakutan akan kematian. Ia yakin bahwa sebagai penguasa yang telah menyatukan dunia, ia tidak boleh mati seperti manusia biasa. Maka ia mengirim ribuan ahli dan tabib ke seluruh penjuru negeri untuk mencari ramuan keabadian. Seorang tabib bernama Su Fu bahkan dikirim ke laut dengan ratusan pemuda dan pemudi untuk mencari Pulau Penglai, tempat tinggal para dewa yang diyakini memiliki eliksir keabadian. Namun mereka tidak pernah kembali. Kaisar mulai minum pil yang terbuat dari merkuri, percaya bahwa itu akan membuatnya abadi. Ironisnya, racun itu justru perlahan-lahan merusak tubuhnya. Kematian dan kejatuhan pada tahun 210 SM dalam perjalanan ke timur untuk mencari lebih banyak ramuan keabadian. Kaisar Qin jatuh sakit parah. Ia meninggal di sebuah istana terpencil di tengah perjalanan. Kematian sang kaisar disembunyikan oleh penasihatnya untuk menghindari kekacauan. Surat-surat palsu dikeluarkan atas nama kaisar, memerintahkan bahwa putra bungsunya, Hu Hai, harus menjadi penggantinya. Hu Hai yang lemah dan tidak kompeten segera menjadi boneka di tangan para pejabat istana. Dinasti yang dibangun dengan darah dan besi mulai runtuh. Pemberontakan petani meletus di seluruh negeri, dipimpin oleh pemimpin rakyat seperti Chen Sheng dan Wu Guang. Jenderal yang dulu setia pun mulai berkhianat. Pada tahun 206 SM, hanya 14 tahun setelah penyatuan besar yang dicapai dengan perjuangan berat dinasti Qin runtuh, istana megah di Xianyang dibakar, dan simbol kejayaan Qin hancur oleh rakyat yang dulu diperintah dengan tangan besi. Warisan Qin Shi Huang tetap abadi. Meski dinastinya berumur pendek, fondasi yang ia bangun mengubah China selamanya. Sistem administrasi, hukum, dan struktur negaranya terus digunakan oleh dinasti berikutnya.